Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Kumalasari, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, program studi K, angkatan 2012. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas nilai dari ujian akhir semester Fisika Komputasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang program Delphi, di mana ini nanti akan ada peta dari Google Map yang akan dioperasikan secara offline melalui Delphi Borderland 7. Nah, Delphi ini sendiri merupakan bahasa pemrograman berbasis Windows yang menyediakan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic. Nah, Delphi ini juga memberikan kemudahan dalam menggunakan kode pemrograman, kompilasi dengan cepat, dan penggunaan file unit ganda untuk pemrograman modular atau pengembangan perangkat lunak, pola desain, dan yang menarik, serta diperkuat dengan bahasa pemrograman yang terstruktur dalam bahasa pemrograman objek Pascal. Nah, ini merupakan peta Surabaya yang saya dapatkan. Di tab 1 ini merupakan gabungan dari 4 peta yang sudah dijadikan satu. Tab sheet 2, tab sheet 3, dan tab sheet 4 dan juga tab sheet 6 itu merupakan peta satu-satu. Nah, untuk tab sheet 5 merupakan program untuk random peta. Nah, saya akan membahas tentang tab sheet 1 terlebih dahulu. Kita klik untuk ini merupakan codingan data dari tab sheet yang telah saya buka. Kita bisa lihat di sini untuk programnya ini ada sebanyak 139 untuk labelnya. Kita juga menggunakan memo, button, dan juga masuk ke prosedur image mouse down. Image mouse down itu untuk peta ini sendiri, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan bahwa peta ini sendiri kita menggunakan bitmap, dan bentuk bitmap itu merupakan bentuk gambar yang dimasukkan ke dalam Delphi ini. Nah, ini kita melihat prosedur image 1 mouse down dan X dan nah, ini berulang ya untuk prosedurnya, button 1 sampai button 9. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk variabelnya kita memakai D untuk jarak real, X1, X2, Y1, Y2 integer. Nah, konstantanya jarak pixel 334,073 untuk 20.000 cm, dan DPC sama dengan 0.0167. Nah, DPC ini sendiri merupakan singkatan dari dot per centimeter. Nah, ini merupakan titik. Titik ini artinya kalau untuk menulis titik untuk koma. Nah, kita masuk ke function di sini, bisa dilihat di sini, function bulatkan, bilangan desimal, titik 2 real, bilangan belakang koma, integer, string, variabelnya s string, begin. Kita masukkan untuk programnya. Bisa kita lihat di sini, x1 sama dengan x, y1 sama dengan y, label 12, caption, intro, str sama dengan ini untuk X, dan juga label 13 untuk Y. Nah, X2, Y2 kita masukkan di sini. Kita bisa lihat untuk beginnya sendiri untuk codingan selanjutnya. Untuk jarak titik 2 sama dengan kita tuliskan dalam kurung buka D per DPC kurung tutup per 100 titik koma. Lalu enter untuk label 14 titik caption sama dengan bulara, koma 2 kurung tutup plus M tutup kurung titik koma. Nah, jarak koma 2 ini seperti yang kalian lihat di sini, ini kita kalau untuk desimal itu kan kita bisa
di belakang koma ini kita maunya di belakang koma ini berapa angkanya. Jadi saya tuliskan 2 karena saya membawa di belakang koma angka 1,10, misal seperti itu. Nah, untuk prosedur T-form kita masukkan Y1.2 sama dengan X, Y1.2 sama dengan Y, label 110 titik terus N untuk X, dan juga label 111 untuk Y. X2.2 X Y2 Y label 113 untuk in X, dan juga label 114 untuk Y. D.2 sama dengan S. Ini merupakan sudah rumus ya. Jadi jarak titik 2 sama dengan dalam buka kurung D per DPC per 100. Ini merupakan prosedur T-form image label 119 untuk X, label 119 untuk Y, dan juga kita bisa lihat di sini prosedur selanjutnya. Ini adalah prosedur berulang. Image mouse down diperoleh dari event on mouse down, lalu kita double klik seperti ini, kita klik event, lalu kita cek on hanging on context, kita klik on mouse down, kita double klik, nanti akan muncul seperti program seperti yang ada di samping kanan ini. Nah, seperti on up juga sama untuk prosedurnya. XY melambangkan koordinat kedua setelah mouse diklik ke peta. Lalu label 6 dan juga label 7. Nanti kita akan lihat untuk label 6 dan juga label 7. Itu menunjukkan bahwa merupakan koordinat kedua. Ini sama, semuanya sama. Tinggal diganti saja untuk angkanya, untuk labelnya tinggal diganti, semuanya sama. Lalu kita masuk ke tab sheet 5. Tab sheet 5 ini merupakan salah satu tugas yang telah saya buat sebelumnya, yang merupakan tugas terakhir sebelum ujian akhir semester yang telah saya lakukan. Jadi ini merupakan random peta, karena peta yang telah diberikan, ada 4 peta yang telah diberikan, digabungkan menjadi satu peta berkode seperti berikut, yaitu ujung R09 strip 1 ini melambangkan bahwa R adalah nama saya Ratna, 09 adalah nomor NIM saya di belakang, dan juga 1 adalah titik ujung pertama. Nah, nanti pangkalnya juga ada pangkalnya R01, berarti dia ada 2 simpangan seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk codingan datanya. Bisa kita lihat di sini prosedur T-form dot button 6 klik sender T object begin memo dot clear memo 4 memo sama semuanya buttonnya. Saya akan lebih menjelaskan kepada fungsi dari masing-masing tampilan bisa kaca Anda, yaitu ini ujung baik itu simpangan 2 atau perempatan atau pertigaan, ini bisa kita lihat di sini, kita tuliskan ini merupakan ujungnya, ini merupakan pangkalnya, dan juga awal perjalanan adalah titik mula di mana kita ingin melakukan perjalanan itu. Jadi misalnya saya ngeklik R01 ya kan, R01. Lalu selanjutnya yang dipilih nanti akan yang dipilih adalah, nah ini bisa kita lihat, kita proses awal perjalanannya adalah R09 strip 1, kita proses muncul, berarti dia punya 2 pangkal ya, berarti dia ada lah pertigaan R09 strip 2, R09 strip 3. Nah, ini bisa selanjutnya berarti ada 2 yang muncul. Nah, untuk move yang bisa kita lihat di sini, move merupakan perjalanan penyiaran dan juga akan diproses.
Jadi kalau misalnya yang dipilih adalah R1, lalu kita move. Nah, dia akan muncul di kolom penyimpanan seperti yang tertera berikut ini. Bisa kita lihat di layar kaca Anda sudah berpindah di memo penyimpanan proses ya. Lalu untuk auto dan juga reset, auto sama dengan proses, tapi dia lebih ke manual. Jadi kalau misalnya R01 strip 1 itu satu kali proses, jadi dia akan satu kali proses seperti itu. Reset ya, kita mereset ulang apa yang telah kita lakukan sebelumnya seperti itu. Nah, banyak pindah yang ada di kolom di bawah penyimpanan proses merupakan jumlah pindah yang diharapkan belok beberapa kali. Nah, contohnya misalnya Anda banyak pindahnya 2 atau banyak prosesnya 2 seperti itu. Nah, startnya bisa kita pilih satu kali proses dan hanya satu kali penyimpanan. Full auto ini bisa lihat di bawah banyak proses ini ada kolom 2 kan? Berarti hanya satu kali di penyimpanan. Dan kalau full auto tergantung hanya satu kali proses atau berapa kali proses seperti itu. Dan untuk memberi titik persimpangan itu kita harus melihat apakah titik yang kita tentukan itu sudah tepat, apakah dia si perduaan, pertigaan atau perempatan seperti itu, dan atau tidak seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat menyaksikan kembali. Thank you for watching.